Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kami tahu jikalau kami mau datang menghampirimu Tuhan, segala hal iblis pakai untuk kami bisa bermain perasaan dalam setiap acara menghampiri Tuhan. Yang tidak penting kami buat jadi penting. Yang penting kami tidak membuat jadi penting. Ampuni kami Tuhan, karena kami ini orang yang lemah, orang yang memang tidak patut menerima anugerah-Mu. Tetapi inisiatif Tuhan terus harus dinyatakan. Maka setiap pengikut Kristus senantiasa berjuang dan bertempur dengan kuasa iblis, karena ia tidak ingin ada orang yang datang mencari-Mu. Tutup bungkus mata kami Tuhan, tetapi mata rohani kami Engkau buka. Sandarkan mata rohani kami di hadapan-Mu, karena kami adalah keturunan rohani daripada Israel. Oleh sebab itu, sore hari ini, segala kekurangan hamba-Mu yang hina ini, Tuhan tanggalkan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara buat kami semua. Sehingga apa yang dibicarakan hari ini daripada Roh Kudus, itu menjadi materai dalam hidup kami. Untuk kami mulai memperhatikan, berimajinasi, memiliki motivasi untuk mengkoreksi diri. Bagaimana kami mulai belajar melakukan perubahan-perubahan setiap saat di dalam waktu berjalan, agar kami bisa sejalan, sejajar dengan kehendak-Mu, sejajar dengan ajaran-Mu. Tolong kami Bapa, karena kami manusia yang lemah. Kami hanya condong pada apa yang kami lihat, kami dengar, dan kami miliki. Tapi sore hari ini, hamba memohon dengan kuasa yang begitu besar daripada Tuhan yang sejati, berikan kami keteguhan hati dan kerendahan diri untuk menerima firman-Mu. Sekali lagi urapi hamba-Mu yang hina ini, yang tidak layak untuk menyampaikan firman-Mu, tetapi masih memiliki keyakinan bahwa Engkau datang mencari orang yang berdosa, dan Engkau memakai dia untuk menyampaikan firman-Mu. Mengetuk hati setiap pendengar, begitu juga hati yang menyampaikan firman, agar kami ada perubahan. Terima kasih Tuhan, siraman pernyataan iman kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berkarya. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama kali saya mengucap syukur berterima kasih kepada keluarga Puspito, dalam hal ini Mas Hari dan Adik Ina, kalau bisa mendapatkan kepekaan untuk memang bisa mengadakan arisan dan menyisipkan kegiatan rohani di dalamnya. Tetapi saya kurang sepakat dengan perkataan itu, karena tanpa sadari kita kadangkala membuat suatu momen menghampiri Tuhan sebagai sesuatu yang singkat. Jadi kiranya lain kali kalau kita buat sesuatu, jangan pakai kalimat penyampaian firman yang singkat. Sedih Tuhan. Apakah nanti selesai firman terus acaranya lebih singkat? Itu yang menjadi pertanyaan dalam hati kalian dan juga saya. Nah, oleh sebab itu mari kita buka Mazmur 23 ayat 4. Saya hanya menyampaikan satu ayat. Di dalam dunia teologi, kalau ada penyampaian firman satu ayat, itu namanya khotbah tekstual. Dan khotbah itu paling sulit disampaikan. Apalagi yang diambil dari kitab Mazmur. Karena cara penyampaiannya itu lebih khusus. Nah, oleh sebab itu, biarlah Tuhan saja yang mau menyampaikan segala persiapan saya dalam kekurangan saya. Tentu saya sudah bergumul dalam menyampaikan ini. Saya undang Bapak Hari untuk membaca ayat ini, satu ayat saja. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kitab Mazmur ini disebut juga oleh orang Ibrani dengan sebutan Tehillim.
yang menunjukkan bahwa mazmur-mazmur pujian itu yang disebut tehilin. Oleh karena banyak di dalam kitab Mazmur yang bercorak dan seperti puji-pujian, maka dengan demikian menyanyikan mazmur sudah merupakan ibadah bagi kita, dan maksudnya tentu luas, saudara. Karena kita bukan hanya diarahkan untuk memuji Allah, tetapi juga untuk mengajar dan menegur seorang akan yang lain dalam mazmur puji-pujian. Dan mazmur ini adalah nyanyian rohani dan juga firman yang diajarkan oleh Roh Kudus. Penulis sebagian besar mazmur ini adalah kita sudah sangat kenal, yaitu Daud anak Isai, yang karenanya ia diberi gelar sebagai pemazmur. Dan pemazmur ini menulis kitab Mazmur, dan kitab ini sangat disenangi oleh orang Israel. Maka dengan demikian memang berkali-kali dalam Alkitab kita mengetahui bahwa Allah menghibur umatnya dan Allah sangat mengasihi umatnya. Saudara-saudari, namun sebelumnya perlu kita ketahui bagaimana iman seorang pemazmur itu. Suatu hari pemazmur ini dia keluar rumah, lantas ia melihat ke atas. Dia tidak melihat apa-apa, tapi dia melihat hanya ada ciptaan Allah. Tetapi waktu dia melihat segala yang dicipta itu tertata rapi dan terletak sesuai di tempat, maka ia meyakinkan bahwa di atas ciptaan tersebut ada Allah. Maka kalimat di atas ciptaan tersebut merupakan iman sang pemazmur. Maka sewaktu dia melihat bulan terletak di tempatnya dengan baik, bintang-bintang terletak di tempatnya, maka langsung dia mengenal dirinya kalau dia itu begitu kecil dibanding Allah yang sejati. Lalu kemudian pemazmur mulai dengan sangat sadar, sekaligus dia merasa rendah diri. Bahkan boleh dikatakan dia minder dan menyadari kalau manusia diciptakan oleh Allah lebih rendah sedikit daripada Tuhan. Maka pertanyaannya, makhluk apa itu? Macam apakah yang bisa menyelidiki makhluk-makhluk lain? Macam-macam apakah yang bisa menilik seluruh ciptaan Allah? Manusia macam apakah itu? Maka pemazmur mengatakan, memang engkau mahkotai manusia begitu tinggi di hadapan-Mu ya Tuhan. Manusia yang semacam inilah yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, engkau yang menciptakan seluruhnya dan meletakkan harkat manusia paling tinggi dari seluruh yang engkau cipta. Artinya, manusia jika marah itu bisa mencapai kemuliaan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, saudara. Manusia jika marah itu bisa mencapai kemuliaan Tuhan. Apa maksudnya? Di dalam hal ini, marah karena kesucian oleh sebab melihat penindasan, melihat manusia dianiaya, melihat manusia menganggap enteng pekerjaan Tuhan. Pada saat itu Tuhan bisa memakai engkau untuk menggenapi kemuliaan Tuhan Allah yang memberikan kehormatan dan kemuliaan. Oleh sebab itu, marilah kita boleh merenungkan betapa baik Allah. Sebab dialah Allah yang berinisiatif senantiasa dan bekerja senantiasa kepada umatnya. Ia Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Mengapa harus di dalam Yesus Kristus? Sebab Allah yang merupakan cahaya yang tak dapat dihampiri itu mengutus anaknya agar manusia yang dikasihinya bisa melihat Allah. Maka ia disebut sebagai pengejawantahan Allah. Saya coba melihat kata ini menurut KBBI, Kamus Bahasa Indonesia. Arti kata pengejawantahan adalah penjelmaan, perwujudan,
manifestasi. Jadi pengejawantahan Allah adalah sumber segala berkat yang merupakan cahaya yang tak terhampiri, yang mengintervensi sejarah untuk masuk menjumpai manusia. Dia inilah yang namanya Yesus Kristus. Dia ini jugalah yang memperkenalkan diri kepada hambanya waktu berjumpa dengan Musa di Gunung Horeb. Jikalau kita pernah membaca Keluaran 3 ayat 14, tentu saya tidak akan perlu baca agar supaya waktu singkat yang diminta itu bisa terpenuhi. Allah ini pula yang dapat menghibur dalam segala kesusahan dan penderitaan. Terhadap umatnya ia sangat concern, saudara. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 4 ini pemazmur mengandaikan dirinya bagaimana ia menghadapi bahaya pada saat itu. Ia dikejar oleh Saul, ia dikejar oleh anaknya, ia ingin dibunuh. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apa artinya dari penggalian ayat 1 ini? Pertama, saudara, dengar baik. Pengertian ayat ini mau mengatakan kepada kita, karena di dalamnya tidak ada apa-apa yang dapat membahayakan seorang anak Allah. Maut tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan oleh sebab itu, maut tidak dapat benar-benar menyakiti kita. Maut membunuh tubuh, namun tidak dapat menyentuh jiwa. Mengapa maut harus ditakuti bila tidak ada apapun di dalamnya? Kenapa kita harus takut? Kedua, saudara, maksud daripada ayat ini, karena orang-orang kudus memiliki hadirat Allah yang penuh rahmat bersama mereka ketika mereka sedang menghadapi ajal. Pada saat itu, Dia akan berada di sebelah kanan mereka. Jadi mengapa mereka harus goyah? Ini pengakuan iman dari para pemazmur Daud. Gembala yang baik tidak hanya akan memimpin, tetapi juga akan mengawal. Domba-dombanya harus dilindungi, karena tentu melewati lembah itu banyak kotoran dan sangat jorok serta menakutkan. Apa yang dimaksud jorok dan menakutkan? Domba itu takut dimangsa oleh binatang-binatang buas dan serigala-serigala pemangsa yang rakus. Dia tidak hanya akan mengawal mereka, tetapi juga akan menghibur mereka di saat-saat yang sangat membutuhkan seperti itu. Hadiratnya akan menghibur mereka. Engkau besertaku. Firman dan rohnya akan menghibur mereka. Gadamu dan tongkatmu, yang merujuk pada tongkat gembala, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, atau pada tongkat yang di bawahnya domba-domba lewat ketika mereka mulai dihitung satu persatu. Pernyataan ini dikuatkan di dalam Imamat 27 ayat 32. Saya tidak perlu membaca ayatnya. Atau pada tongkat yang digunakan gembala untuk mengusir anjing-anjing yang akan menceraikan atau membuat domba-domba ketakutan. Ini adalah suatu penghiburan bagi orang-orang kudus, bahwa saat menjelang ajal, Allah pasti memperhatikan mereka. Dia mengenali orang-orang kepunyaannya. Dia akan menghardik si musuh. Dia akan menuntun mereka dengan tongkatnya dan melindungi mereka dengan gadanya. Injil disebut sebagai tongkat kekuatan Kristus, saudara. Dinyatakan di dalam Mazmur 110 ayat 2. Dan ini saja sudah cukup untuk menghibur orang-orang kudus di kala menjelang ajal. Dan di bawah mereka ada lengan-lengan yang kekal, yang siap menopang hidup mereka. Itu sebabnya maka takutlah. Sore hari ini saya mengundang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan untuk berdiri. Silakan berdiri, segera merespon firman. Maka ucapkanlah kepada Tuhan itu, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Silakan duduk.
saudara yang dikasih Tuhan. Terpujilah yang menghibur, sebab ia mau menghampiri umatnya dengan pernyataannya, dan seterusnya juga menghampiri kita dengan penyertaannya. Inilah Allah yang sejati, saudara. Allah semacam inilah Allah yang sejati. Allah itu hadir di lembah kekelaman. Allah itu hadir dalam bayang-bayang maut. Kenapa mesti ada lembah kekelaman, ada bayang-bayang maut? Memang King James Version mentranslate kalimat itu saya lebih suka, ya. Di bayang-bayang maut. Artinya kita orang Kristen ini hidup sekalipun penuh penderitaan, kekhawatiran, takut akan keselamatan. Penderitaan itu adalah bayang-bayang maut. Sebab yang aslinya sudah dipikul oleh Yesus Kristus. Ini perenungan yang penting juga kita hadiri. Maka sesudah pengorbanan Yesus, kita harus meresponi Tuhan dengan takut dan gentar. Oleh sebab itu sore ini Tuhan, hamba-Mu yang berdosa ini juga memohon di hadapan-Mu, di depan mimbar ini, berikanlah anugerah agar kami mampu menempatkan Engkau di dalam setiap aspek kami, dan seterusnya mengadakan perubahan-perubahan supaya kami bisa sesuai dengan kehendak ajaran-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.